Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya, NBC Narayana Bali Channel. Kali ini saya ingin membuat catatan kecil saja mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun baru 2021. Saya tidak akan berpanjang-panjang, hanya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian, sebab semuanya sudah disebarluaskan melalui berbagai media, baik media sosial maupun media konvensional. Saya yakin saudara pasti sudah mengikuti apa yang terjadi di ujung tahun 2020 ini. Akibat adanya isu virus baru yang konon lebih ganas dari COVID-19, maka pemerintah Indonesia melarang warga negara asing WNA masuk ke Indonesia sampai tanggal 14 Januari 2021. Hal ini tentu akan membawa dampak yang luas buat bangsa Indonesia, khususnya daerah Bali sebagai daerah wisatawan internasional di dunia. Tentu ini menjadi keprihatinan kita juga semua. Tetapi hal itu harus dilakukan pemerintah demi kepentingan yang lebih luas. Sebab COVID-19 atau 19 juga belum bisa mereda. Kita semua hanya berharap batas waktu 14 Januari untuk melarang WNA ke Indonesia tidak diperpanjang lagi. Saudara-saudara, 2 hari sebelum tahun baru, yakni 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia melarang Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia melakukan berbagai aktivitas. Pendeknya, Front Pembela Islam sebagai ormas dibubarkan atau dilarang melakukan berbagai kegiatan. Pasalnya, konon sejak Juni 2019, ormas radikal itu secara legalitas formal sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Tetapi mereka secara organisasi tetap melakukan kegiatan provokasi, sweeping yang sepihak, dan gerakan-gerakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan organisasi itu mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pendeknya, Front Pembela Islam dibubarkan dan dilarang menggunakan simbol-simbol ormas itu di seluruh tanah air. Sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kesigapan dan ketegasan aparat kepolisian RI yang berhasil melumpuhkan kelompok pelaku serangan tersebut. Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang human seperti kita ini, jangan diam. Jangan diam. Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu kepada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat Pak, tidak usah takut. Mendukung dan mendesak langkah tegas pemerintah, aparat keamanan TNI, Polri, Gubernur Banten untuk memberikan contoh penegakan hukum, penegakan disiplin kepada siapapun yang abai terhadap protokol kesehatan, termasuk merusak dan memecah belah kesatuan umat dan bangsa. Kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh warga khususnya wilayah Kecamatan Ciseeng. Untuk itu sekali lagi saya menghimbau agar jangan mudah terpancing, terprovokasi. Dengan ini menghimbau masyarakat Kecamatan Cisarua agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mendukung atas tindakan tegas aparat TNI Polri dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang radikal dan intoleran. Siap menjunjung tinggi supervisi hukum dan siap bersama-sama TNI Polri menjadi garda terdepan
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dua peristiwa nasional itu menjadi fokus utama pemberitaan semua media masa menjelang akhir tahun 2020. Selain tetap juga semua pihak berkutat untuk menurunkan wabah COVID-19 di tanah air. Saudara-saudara, dalam menyambut tahun baru 2021, sejumlah wilayah di Indonesia melarang warganya merayakan tahun baru di tempat-tempat umum. Bahkan ada gubernur, bupati, dan wali kota melarang warganya keluar rumah menyambut tahun baru 2021 ini. Mereka diharapkan merayakan tahun baru bersama keluarga di rumah masing-masing. Nah, bagaimana kita di Bali? Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan jam malam untuk menyambut tahun baru 2021. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan jam malam untuk menyambut tahun baru 2021. Dalam edarannya tertanggal 29 Desember 2020, Gubernur Bali meminta 1. Supaya Bupati Wali Kota sebali melakukan pengendalian aktivitas masyarakat melalui pembatasan jam malam maksimal pukul 23 atau jam 11 malam. 2. Pembatasan jam malam pada poin 1 di atas berlaku mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Yang ketiga, Gubernur mohon kepada Pangdam 9 Udayana dan Kapolda Bali membantu pemerintah daerah dalam pengamanan dan penegakan jam malam dimaksud. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita sambut tahun baru 2021 dengan suasana keprihatinan sebab wabah dunia atau di Bali kita sering sebut Gering Agung COVID-19 belum juga berakhir. Semoga atas rahmat ide yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kondisi tersebut segera berakhir sehingga masyarakat Bali khususnya dan bangsa Indonesia umumnya kembali dalam kehidupan yang lebih normal. Sekian, terima kasih. Salam NBC Nariano Bali Channel.